Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama eduklas.id di video pembelajaran kimia kelas 10. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah reaksi yang namanya itu reaksi redoks. Nah, redoks ini tuh sebenarnya sangat dibutuhkan nanti, teman-teman. Pas lagi kelas 12, itu ada satu bab yang namanya itu elektrokimia. Dan di elektrokimia itu kita bakal membahas redoks ini lebih dalam gitu, dari pembelajaran kelas 10 ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian redoks, lalu yang kedua itu macam-macam konsep redoks, yang ketiga itu bilangan oksidasi, reaksi atau redoks dalam kehidupan sehari-hari, dan juga beberapa latihan soal. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih itu redoks? Nah, jadi redoks itu terdiri dari dua kata sebenarnya nih. Kalau teman-teman perhatiin ada reduksi dan oks nih, red dan oks. Nah, rednya ini adalah reduksi dan oksnya ini adalah oksidasi. Nah, jadi simpelnya reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan proses reduksi dan oksidasi. Nah, jadi reaksi redoks ini tuh simpelnya sebuah reaksi yang ada reduksinya dan oksidasinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat sebuah reaksi kimia, nah kita tahu itu tuh redoks atau bukan ya dari sini. Ada gak sih oksidasinya? Dan reduksi dan oksidasi ini tuh selalu berpasangan ya. Jadi ini selalu berpasangan. Jadi kalau misalnya reaksi redoks, gak mungkin nih cuma reduksi doang tanpa oksidasi. Ya namanya itu bukan reaksi redoks dong. Itu berarti namanya cuma reduksi doang. Kalau misalnya ada dua-duanya, baru namanya tuh redoks. Oke. Nah, tapi teman-teman kan di sini teman-teman juga perlu tahu dong, reduksi itu apa, oksidasi itu apa. Nah, oleh karena itu muncullah 3 konsep yang menyatakan redoks itu apa sih yang lebih dalamnya gitu. Nah, konsep redoks sendiri, konsep redoks itu terbagi menjadi 3. Ada teori klasik, teori modern, dan juga konsep bilangan oksidasi atau biloks. Oke. Kita akan bahas dari yang pertama dulu. Dari teori klasik. Nah, jadi teori klasik itu menyatakan bahwa redoks itu adalah reaksi yang melibatkan oksigen. Jadi menurut teori klasik ini, redoks itu adalah sebuah reaksi yang melibatkan oksigen gitu. Nah, ini sebenarnya kan teori yang paling awal banget gitu. Karena oksigen, nih dari kata oksidasi aja nih, contoh oksidasi aja kita udah bisa kayak menerka-nerka kan kalau ini tuh lekat sekali hubungannya sama oksigen. Nah, makanya muncul teori klasik ini nih, yang menyatakan bahwa reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan oksigen. Tadi kan di awal saya bilang nih, kalau redoks tuh ada reduksi dan oksidasi. Nah, di sini reduksi artinya pelepasan oksigen. Kalau oksidasi di konsep yang pertama ini artinya pengikatan oksigen. Nah, contohnya gimana? Oke, kita coba fokus dulu ke yang reduksi nih. Contohnya misalnya ada HgO terurai menjadi Hg plus O2. Nah, teman-teman di sini lihat di reaktannya, ini reaktan. Nah, di reaktannya ini tuh kan Hg sama O-nya itu kan mengikat kan, bersatu gitu. Tapi pas di produknya, Hg dan O2-nya itu kan terpisah, putus gitu.
Sehingga reduksi itu kan pelepasan oksigen. Nah, HGO menjadi Hg plus O2 itu juga pelepasan oksigen. Contohnya karena nih ada O2 yang dilepas di produk. Nah, maka dari itu HGO sama dengan Hg plus O2 ini kita juga bisa mengatakan bahwa ini adalah reaksi reduksi. Oke, itu adalah buat yang reduksi. Yang oksidasi gimana? Sebenarnya ya oksidasi itu tinggal kebalikannya aja dari reduksi. Tadi kan direduksi kan pelepasan oksigen. Nah, kalau dioksidasi artinya pengikatan oksigen. Contohnya gimana? Contohnya nih, misalnya ada logam Cu, tembaga, ditambah oksigen menjadi CuO. Nanti, oh ya teman-teman ini bisa setarakan sendiri ya reaksinya. Ini reaksinya belum setara. Nah, teman-teman lihat nih, di sini reaktan kan. Di sebelah kiri itu kan reaktan kan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa Cu sama O2-nya itu masih terpisah. Nih, di sini tuh masih terpisah. Masih putus gitu. Nah, pas di produknya, CuO-nya itu menyatu kan. Atau mengikat bahasa kimianya. Nah, oleh karena itu Cu plus O2 menjadi CuO itu namanya pengikatan oksigen. Karena oksigen yang sebelumnya sama Cu itu terpisah, tidak mengikat, saat diproduk itu menjadi mengikat. Namanya pengikatan oksigen, makanya. Nah, karena pengikatan oksigen juga merupakan arti dari oksidasi, maka reaksi tersebut itu kita bisa sebutkan juga sebagai reaksi oksidasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi, untuk konsep yang pertama yang tentang melibatkan oksigen, reduksi itu adalah pelepasan oksigen dan oksidasi itu adalah pengikatan oksigen. Oke, kita lanjut ke konsep yang kedua atau teori modern. Nah, namanya juga kan teori modern, berarti lebih modern dong dari yang tadi. Nah, makanya di teori ini tuh dia menyatakan bahwa enggak semua reaksi redoks itu ada oksigennya. Nah, makanya teori modern itu menyatakan bahwa konsep redoks itu konsep yang melibatkan elektron. Nah, bukan oksigen ya, elektron. Dan ini tuh konsep yang sangat digunakan nanti di bab elektrokimia gitu, tentang katoda, anoda, nah, dan sebagainya gitu. Nah, di konsep yang teori modern ini itu reduksi artinya adalah penangkapan elektron, dan oksidasi adalah pelepasan elektron. Nah, kalau teman-teman sadar, ini tuh pengertiannya kebalikannya ya sama teori klasik. Kan kalau di klasik, reduksi itu melibatkan oksigen kan. Berarti istilahnya itu pas. Nah, kalau di teori modern, itu justru penangkapan elektron. Jadi menangkap, mengikat gitu. Nah, untuk teori ini tuh ada jembatan keledainya. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri jembatan keledai yang lebih enaknya gimana. Cuman kalau saya itu pakai bahasa Inggris. Jembatannya tuh gini. Oil rig. Oilnya itu apa? Oilnya itu oxidation is loose. Reduction is gain. Nah, jadi artinya oksidasi itu adalah kehilangan, reduction atau reduksi adalah gain, menambah, mengikat, menangkap gitu kan. Jadi ini untuk mengingat aja sih biar agak ketukar gitu sama yang tadi. Karena lumayan nih ini yang melibatkan elektron ini tuh lumayan berbeda dikit lah sama konsep yang lainnya gitu. Nah, contohnya reduksi itu gimana? Contohnya nih, ada ion Cu2+.
dia ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, ini kan di reaktan nih. Sama kayak tadi. Di reaktan ini kan Cu sama 2 elektronnya itu ya belum ditambahin gitu. Cu-nya masih positif, 2 elektronnya juga belum masuk ke Cu. Nah, pas di produk, ternyata elektronnya sudah tidak ada, sudah hilang. Kenapa? Karena dia sudah membuat Cu ini tuh menjadi netral, menjadi gak ada muatan lagi. Sehingga artinya kan si Cu ini tuh menangkap elektron supaya dia tuh netral. Nah, makanya kita juga bisa sebut dia sebagai reaksi reduksi. Kalau oksidasi ya tinggal kebalikannya. Contohnya ada logam zinc yang netral terurai menjadi zinc 2 plus tambah 2 elektron. Nah, yang awalnya di reaktan itu dia netral, tiba-tiba pas di produknya dia jadi positif kan? Nih, pas di produknya Zn-nya tuh kan jadi 2 plus gitu. Jadi positif. Jadi kalau teman-teman ingat di konfigurasi elektron gitu. Kalau misalnya kan elektron nih yang cuma bisa bergerak. Dan ketika elektronnya itu keluar 2, berarti kan muatannya jadi positif dong. Yang awalnya netral, elektronnya keluar 2. Jadi positif 2. Sehingga ini tuh namanya pelepasan elektron. Ada elektron yang dilepas. Oleh karena itu, kita bisa sebutkan bahwa ini adalah reaksi oksidasi karena melepas elektron. Oke, teori yang terakhir atau konsep yang terakhir adalah konsep Bilox. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan reduksi oksidasinya itu apa, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu Bilox? Nah, jadi Bilox ini adalah simpelnya adalah total muatan dalam sebuah atom. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran kenapa sih ada yang namanya tuh Bilox? Atau saya lupa kasih tahu kok, Bilox itu kepanjangannya adalah bilangan oksidasi. Nah, kenapa sih muncul bilangan oksidasi? Nah, kalau teman-teman ingat di bab sebelumnya nih, entah di ikatan kimia atau di konfigurasi elektron, atom-atom di dunia ini kan atom-atom di dunia itu cenderung mencari kestabilan gitu, kestabilan diri. Nah, cara untuk stabilnya tuh gimana? Ya dengan melepas atau mengikat elektron. Nah, ketika dia melepas atau mengikat elektron, ya muatannya otomatis berubah dong. Muatannya itu bisa menjadi positif atau negatif, atau bahkan netral gitu. Nah, oleh karena itu ya konsep Bilox ini tuh muncul karena arti bilangan oksidasi sendiri kan adalah total muatan dalam sebuah atom. Oke, hapus dulu. Nah, baru kita akan membahas apa sih hubungannya konsep bilangan oksidasi ini dengan proses reduksi oksidasi. Nah, jadi kalau di konsep ini, reduksi itu artinya penurunan Bilox. Tuh, reduksi kan, reduction, menurun. Jadi penurunan Bilox. Tapi ingat ya teman-teman, jangan kebalik sama konsep yang elektron. Dan oksidasi adalah kenaikan Bilox. Nah, jadi kalau misalnya reduksi, contoh aja ya, contoh. Nanti mungkin lebih jelasnya di slide berikutnya. Contoh ada sebuah atom X menjadi X lagi gitu ya. Harus sama ya atomnya. Awalnya di sini tuh Biloxnya +1.
Nah, di kanan biloxnya itu 0. Plus 1 ke 0 kan berkurang kan? Sehingga kita bisa simpulkan bahwa reaksi ini tuh adalah reaksi reduksi. Karena angka bilangan oksidasinya itu menurun dari plus 1 ke 0. Kalau oksidasi juga sama, tapi kebalikannya. Oksidasi itu kan kenaikan bilangan oksidasi. Berarti contoh ada senyawa X menjadi X, awalnya itu bilangan oksidasinya itu 0 menjadi plus 2. 0 ke plus 2 kan naik kan? Naik. Oleh karena itu, kita juga bisa simpulkan bahwa reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Selanjutnya kita ada aturan dalam bilangan oksidasi. Nah, ini tuh apa sih? Jadi, dalam menentukan bilangan oksidasi, itu ada prioritas-prioritasnya. Jadi kalau kimia kan kental banget ya sama namanya priority gitu, prioritas. Kayak mana dulu yang harus diselesaikan, mana dulu yang harus ditinjau gitu. Jadi untuk menentukan bilangan oksidasi itu ada beberapa aturan. Dan aturan ini tuh harus ngurut. Jadi dari awal yang harus diprioritasin paling tinggi sampai yang ke akhir yang nanti deh paling akhir lah diprioritasinnya. Kayak yang pertama adalah unsur bebas. Itu biloxnya sama dengan 0. Nah, contoh unsur bebas itu apa? Mungkin di ikatan kimia udah belajar ya. Contohnya itu misalnya ada H, Fe, H2, N2. Jadi unsur-unsur yang tidak berikatan sama atom lain gitu. Jadi cuma atom sejenis doang yang berikatan. Jadi unsur bebas juga kan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya H2 nih. H2 kan nggak bisa cuma H doang, karena nggak stabil lagi-lagi. Jadi unsur bebasnya adalah H2 gitu. Lalu aturan yang kedua adalah unsur F itu biloxnya sama dengan -1. Lalu yang ketiga, unsur golongan 1A itu biloxnya sama dengan +1, dan unsur golongan 2A itu biloxnya sama dengan +2. Lalu yang keempat, bilox dari ion tunggal itu sama dengan muatannya. Contohnya gimana? Contohnya ada Fe3+ gitu ya, contoh. Ini kan ionnya ion tunggal karena dia itu gak mengikat sama yang lain-lain kan. Nah, karena dia ion tunggal, berarti biloxnya ya adalah +3 ini. Karena menurut aturan dalam bilangan oksidasi, ya bilox dari ion tunggal sama dengan muatannya. Di sini kan muatannya 3+ nih. Berarti biloxnya itu +3. Oke, selanjutnya, aturan selanjutnya nomor 5 gitu ya. Adalah bilox dari H umumnya. Jadi enggak semua ya teman-teman. Umumnya adalah +1. Kecuali dalam senyawa hidrida. Hidrida itu apa? Senyawa H dengan logam. Nah, makanya teman-teman, tadi kan saya bilang kan, ada priority-nya, ada prioritasnya. Makanya dalam menentukan bilox, H ini prioritasnya kelima. Sedangkan golongan ini kan yang metal, ini kan golongan 1A, 2A kan metal kan. Logam. Kan logam. Dia itu ada di urutannya yang ketiga.
Jadi kita harus dahului dulu menghitung bilox yang logam ini, baru kita hitung bilox H. Karena umumnya nih, enggak semuanya H itu plus 1. Jadi jangan kejebak nanti kalau ada soal. Lalu yang keenam, bilox dari O itu umumnya adalah min 2. Kecuali dalam OF2 contoh. Misalnya OF2 nih. Itu biloxnya plus 2. Taunya dari mana sih? Nih, saya gedein aja. OF2. Nah, dalam prioritas kan nih, F yang kedua nih. Unsur F bilox sama dengan min 1. Artinya dia harus didahuluin banget nih. Kita harus hitung F dulu. Nah, di sini kan F biloxnya min 1. Oke, kita tulis nih. F itu biloxnya min 1. Karena F-nya itu ada 2, berarti kita kali 2, kita tahu nih di atas min 2. Nah, lalu ada nanti ya, di urutan agak akhir, itu ada aturan lagi kalau misal semua senyawa netral itu total akhirnya itu harus sama dengan 0 di sini. Jadi, berapa dikurangin 2 sama dengan 0? Ya plus 2 dong. Karena O-nya ini cuma ada 1, nggak ada angka di bawah sini lagi, ya maka dari itu, bilox dari O itu plus 2. Nah, jadi itu menjelaskan ya kenapa OF2 tuh bilox O-nya itu plus 2. Karena kita harus mengerjakan yang F dulu. Baru kita bisa kerjakan yang O. Kita cari nih angka yang O itu berapa. Oke, kita lanjutkan ke aturan yang ke-7. Nah, di aturan yang ke-7, baru yang ini nih yang tadi saya bilang. Jumlah bilox unsur dalam suatu senyawa itu harus sama dengan 0. Jadi kayak total akhirnya itu harus sama dengan 0. Yang ke-8 itu sama aja, cuman ini kalau misalnya jumlah bilox unsur dalam senyawa ion. Jadi senyawa yang ada muatannya. Nah, total akhirnya itu harus sama dengan muatannya. Nah, mungkin teman-teman dari aturan-aturan bilox ini mungkin ada yang belum kebayang nih. Kayak hubungannya sama redox apa, cara ngitungnya gimana. Nah, kita akan lanjut dulu ke ini nih, contoh penentuan bilox. Jadi ada contoh soalnya. Jadi kita nggak bingung gitu menentukannya gimana. Contohnya gini nih, ada Ca plus O menjadi Ca2 plus tambah O2 min. Kayak kita edu tipsnya adalah kita kerjakan satu sesuai prioritas ya. Jadi kita itu kerjain mulai dari Ca dulu ke O, baru ke Ca2 plus dan O2 min. Jadi jangan gegabah langsung, wah saya mau cari bilox dari Ca2 plus dulu, atau saya mencari bilox dari O2 min. Kalau misalnya sudah terbiasa, ya itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau misalnya belum terbiasa, itu kemungkinan besarnya akan salah. Nah, kita mulai dari Ca. Ca ini kan, kayak kita harus melihat nih, Ca ini kan nggak berikatan. Berarti dia kemungkinan besar unsur bebas dong. Atau logam. Nah, cuman kan kalau logam kan ini ya, logam itu kan harus berikatan juga. Jadi Ca ini adalah unsur bebas. Lagian kalau logam kan di aturannya juga tuh berprioritas ketiga kan. Unsur bebas ini adalah prioritas yang ke-1.
berarti kita harus mendahulukan si Ca ini ke unsur bebas. Karena kan Ca ini kan bisa dikategorikan sebagai golongan 2A juga kan. Cuman karena dia unsur bebas, jadi kita harus mendahulukan pengertian dia itu sebagai unsur bebas yang menyatakan bahwa biloxnya sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, si Ca ini, karena dia unsur bebas, biloxnya sama dengan 0. Oke, biar lebih rapi, saya nulisnya kayak gini nih, biasanya. Biasanya saya menulis kalau di bawahnya sini, itu adalah bilangan oksidasinya, 0 gitu di sini. O. Oke. O ini hati-hati ya teman-teman. O ini tuh bukan -2. Walaupun di aturannya kan tadi ada nih. Bilox O umumnya -2. Tapi ingat dia kan ada di prioritas ke-6 kan. Sedangkan yang pertamanya tetap unsur bebas. Nah, O di sini kan adalah unsur bebas dong. Karena dia tidak berikatan dengan apa-apa lagi. Sehingga biloxnya sama nih dengan Ca, 0. Oke, terus yang berikutnya, Ca2+. Nah, ingat teman-teman, di sini ada 2+. Artinya, dia adalah ion. Nah, tapi, ion apa gitu kan? Ion senyawa kah? Ion tunggal kah? Nah, di sini Ca2+ ini kan cuma sendiri, cuma single gitu, nggak ada pasangannya. Sehingga kita bisa bilang kalau dia itu adalah ion tunggal atau ion single, nggak ada pasangan. Nah, makanya biloxnya tadi apa nih? Yang aturan keempat. Kalau bilox dari ion tunggal, itu sama dengan muatannya. Sehingga ini kan muatannya 2+ kan? Biloxnya berarti sama, +2. Nah, sama juga nih, sama terakhir nih, O2-. Nih, 2-. Dia juga kan ion tunggal, sendirian doang. Kasian. Nah, oleh karena itu, biloxnya adalah -2. Sama. Nah, ini contoh penentuan bilox ya, masih mudah banget. Oke, lalu, nah sekarang kita ini tentuin redoxnya tuh gimana? Nah, tadi kan teman-teman perlu ingat ya, reduksi itu adalah penurunan bilox. Oksidasi adalah kenaikan bilox. Nah, kita tinjau persenyawanya yang sama, per atomnya yang sama. Dari Ca ke Ca lagi. Nah, dari 0 ke +2, artinya kan naik kan, biloxnya kan, naik. Maka dari itu, dari Ca ke Ca2+, itu adalah oksidasi. Nah, terus reduksinya mana? Tadi kan bilang kalau misalnya redoks itu harus ada reduksi dan oksidasi gitu. Nah, dari O sini, kita lihat nih yang O nih. Dari O sini, kita tarik garis ke O yang ke sini. Dari 0 ke -2. Artinya dia turun kan? Oleh karena itu, kalau turun artinya apa? Reduksi. Nah, jadi kita bisa menyatakan bahwa Ca plus O itu sama dengan Ca2+ tambah O2- itu adalah reaksi redoks. Karena ada oksidasi dan reduksinya. Oke. Lalu, dari sini juga, kita bisa mengetahui nih, ada yang namanya reduktor sama oksidator. Nah, reduktor oksidator tuh apa sih? Ingat teman-teman, nama-nama kayak gini tuh adalah kebalikan dari perannya. Jadi kalau misalnya reduktor, berarti dia adalah yang mengalami oksidasi. Kalau oksidator, berarti dia adalah yang mengalami reduksi. Jadi kebalikannya gitu.
bukan reduktor tuh bukan yang mengalami reduksi ya teman-teman, inget itu kebalikannya. Jadi kalau reduktor itu yang mengalami oksidasi, atau bahasa lainnya reduktor itu adalah atom yang menyebabkan atom lain tuh mengalami oksidasi. Jadi siapa sih kayak agen yang membawa senyawa lain tuh ya mengalami oksidasi? Dalam hal ini kan O nih, kita perhatikan O ini kan mengalami reduksi kan, artinya dia adalah oksidator. Jadi siapa senyawa atau atom yang menyebabkan atom lain tuh teroksidasi, itu arti oksidator. Jadi di sini kan O menyebabkan Ca itu mengalami oksidasi kan, sehingga dia namanya oksidator. Atau kalau misalnya Inggrisnya gitu, mungkin Inggrisnya lebih mudah kali ya, lebih mudah dipahami. Inggrisnya untuk reduktor adalah reducing agents. Jadi siapa siapa senyawa atau atom yang menyebabkan orang lain itu atau atom lain itu teroksidasi gitu, agents kan, reducing agents. Atau yang oksidatornya itu namanya oxidation agents. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya autoredox. Ini apa lagi nih autoredox? Autoredox adalah reaksi redox yang oksidasi dan reduksinya berada pada atom yang sama. Atom yang sama. Nih, kalau yang di sebelumnya kan Ca itu oksidasi, O itu reduksi. Atomnya beda nih, yang satu Ca, yang satu O. Nah, kalau di autoredox itu atomnya sama. Oke, contohnya gimana? Contohnya ada reaksi ini. Ini lumayan lebih susah untuk penentuan Biloxnya. Nah, dalam reaksi ini kan pertama-tama untuk mengetahui bahwa ini tuh redox atau bukan, kita harus menentukan Biloxnya dulu, bilangan oksidasinya. Oke, kita mulai dari Cl2 dulu nih. Oke, saya pakai warna kuning nih. Bilox itu yang di bawahnya. Dan karena ini cukup ada perhitungan, kita tulis perhitungan di atasnya. Nah, Cl2 kan unsur bebas, berarti pasti 0. Gampang kan? Nah, 2OH-, itu gimana tuh? Oke, kita lihat dulu di prioritas yang tadi. Nih, H itu dihitung duluan kan? Karena dia ada yang di nomor 5, dan dia tuh O itu di nomor 6. H itu di nomor 5, O itu di nomor 6. Sehingga kita harus hitung H-nya dulu. H-nya kan tadi plus 1 kan? Plus 1. Nah, karena H-nya nggak ada angka apa lagi, atau H-nya cuma 1, berarti kita tulis plus 1 di atasnya. Oh ya, ingat ya teman-teman, kalau koefisien di depan sini tuh tidak mempengaruhi dalam perhitungan Bilox, jadi abaikan saja. Nah, plus 1. Tapi di sini lihat nih teman-teman, ada muatannya. Muatannya adalah -1. Jadi, senyawa ini tuh menggambarkan bahwa totalnya itu harus -1. Nah, totalnya itu harus -1. Total akhir si Biloxnya itu harus -1. Nah, jadi berapa ditambah 1 hasilnya -1. -2 dong. Nah, ingat teman-teman, ini belum bilangan oksidasi si O. Kita harus bagi sama angka di bawah sini kalau ada. Cuman kalau nggak ada, kayak contoh di sini, ini kan O-nya cuma 1 kan. Ingat, koefisien jangan masukin. Ingat, yang depan sini jangan masukin. Oh, ini kan cuma 1 kan? Ya udah, berarti -2 dibagi 1, -2.
Nah, jadi bilangan oksidasi O-nya itu -2, bilangan oksidasi H-nya itu +1. Oke, selesai. Kita sekarang ke Cl-. Cl- kan ini ion tunggal kan? Berarti kalau ion tunggal ya sama dengan muatannya. -1, di sini -1, di sini -1. Nah, ini sekarang nih. Sama lagi nih kayak tadi. ClO-. Nah, kita kerjakan dari yang si O-nya dulu nih. Nah, O-nya kan -2. Kita kerjakan dari si priority-nya tadi kan. Kalau Cl kan nggak ada kan? Nih, coba kita cek. Cl tuh nggak ada. Nah, Cl nggak ada kan? Oleh karena itu, kita kerjakan yang -2 dulu. Yang O. O kan di logs-nya -2 kan tadi. Umumnya tuh -2. -2 kita ke atasin. Karena nggak ada angka di bawah sini, ya jadi kita nggak usah kali apa-apa. Kita kali 1 aja. Karena kan O-nya cuma 1. Nah, baru berapa dikurangin -2? Berapa dikurangin 2 hasilnya -1. Kenapa -1? Karena lihat nih, muatannya di sini. -1. Jadi kayak total akhirnya itu harus -1. Berapa kurangin 2 hasilnya -1? Ya jawabannya +1 dong. Nah, berarti Cl-nya, ingat ini belum bilox-nya. Bilox-nya berapa? +1 juga. Untuk yang ini, karena Cl-nya cuma 1 nih. Nggak ada subscript di bawah sini. Nggak ada angka lagi di bawah situ. Oke, selesai. Kita udah nemuin setengahnya gitu ya. H2O gimana? Nah, H2O ini kan senyawa, unsur dalam senyawa kan? Senyawa netral kan? Makanya akhirnya biloxnya harus 0. Karena nggak ada muatannya. Berarti 0 dong. Oke, kita harus mulai dari yang H dulu. H kan biloxnya +1. Nah, tapi di sini H-nya ada 2 nih. Nih, ada angka sini nih. Ada 2. Berarti kita harus kali 2. +2. Nah, berapa yang kalau ditambah 2 hasilnya 0? -2 dong. Nah, karena O-nya ini cuma 1, kita langsung bagi 1 aja, -2. Nah, jadi kita udah menentukan bilox dari semua atom di sini. Nah, baru kita buat garis-garis redoxnya tadi kan. Cl. Nah, Cl2 yang di sini sama Cl yang di sini, kita tarik garis nih. Set. Dia turun kan, kok turun artinya reduksi. Tapi teman-teman, kalau kalian sadar juga, Cl yang di sini sama Cl yang di sini, ketika kita giniin nih, nah itu malah naik, oksidasi. Yang mengalami reduksi dan oksidasinya itu sama-sama si Cl kan. Makanya ini namanya autoredox. Nih, autoredox. Kenapa? Karena yang senyawa yang mengalami reduksi dan oksidasi ya sama-sama si Cl ini. Oksidasi atau oksidator dan reduktornya itu sama-sama Cl. Sehingga dinamakan autoredox. Kayak gitu ya teman-teman untuk yang autoredox. Kita lanjut ke redox dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ini mungkin saya ngebahasnya nggak akan begitu detail ya teman-teman. Nah, jadi contoh redox dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Yang pertama, ada yang namanya respirasi seluler. Karena kan dia melibatkan oksigen kan kalau respirasi. Lalu yang kedua ada pembakaran, reaksi pembakaran. Nah, mungkin teman-teman akan lebih mengerti nih, ini kenapa redox di bab stoichiometry reaksi. Lalu yang ketiga ada fotosintesis. Yang keempat ada pemutih. Dan yang kelima korosi. Nih, coba saya mau bahas satu aja yang pengkaratan. Kenapa sih pengkaratan ini termasuk redox? Karena sebuah logam menjadi karat
itu karena ada oksigen. Dia melibatkan oksigen di situ. Konsep yang pertama, melibatkan oksigen. Sehingga dia menjadi kawat. Nah, oleh karena itu kenapa kalau misalnya kayak di iklan-iklan mungkin ada cat anti kawat gitu dan yang lain-lain. Karena cat ini fungsinya melindungi dari paparan oksigen. Dari paparan udara yang mengandung oksigen. Atau mungkin nanti di bab elektrokimia nanti itu ada cara supaya logam itu, nih coba kayak gini mungkin ya. Cara supaya logam yang di sini itu terlapisi dengan anti kawat. Nah, proses ini tuh adalah proses redox. Makanya kita akan banyak belajar redox tuh nanti di bab elektrokimia pas kelas 12. Oke, kita masuk sekarang ke latihan soal. Oke, yang pertama, tentukan bilangan oksidasi klorin dalam Cl2O7. Bilox dari Cl2O7. Oke, kita tulisin dulu ya. Cl2O7. Nah, kita disuruh cari bilox dari Cl ini. Oke, kita pertama-tama harus tentuin yang mana dulu nih biloxnya. Ingat, dari priority tadi, aturan-aturan tadi, kita harus menentukan dulu yang O. O kan min 2. Ya kan? Nah, karena O ini min 2, kita kalikan dengan 7. Dikali. Kenapa? Karena O-nya itu ada 7 kan? Jadi kita harus hitung semua muatan dari si O ini. Jadi min 14. Karena ini adalah senyawa netral, Cl2O7 ini nggak ada muatan di kanan atas sini. Oleh karena itu, hasil akhirnya sama dengan 0. Nah, berapa dikurangi 14 yang hasilnya 0? Plus 14 dong. Ingat, ini tuh belum bilangan oksidasinya. Ini masih perhitungan yang di atas ini. Bilangan oksidasinya berapa? Kita harus bagi sama angka yang di bawah sini. Karena kita tuh cuma pengen tahu satu atomnya doang. Yang ditanyakan klorinnya doang, Cl-nya doang, bukan Cl2. Berarti kita bagi 2. Jadi plus 7. Oleh karena itu ini jawabannya adalah B. Plus 7. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Siapa agen oksidator dalam reaksi antara H2S dan O2 untuk membentuk SO2 dan H2O? Oke, kalau teman-teman ngelihat soal kayak gini jangan panik duluan. Kita tulis dulu reaksinya. Nih, H2S, kita perhatikan kalimat dari sini ke sini. H2S dan O2 berarti ditambahkan. Membentuk artinya panah gini, SO2 dan H2O, terus H2O. Oke. Siapa agen oksidator? Agen oksidator kan berarti yang mengalami reduksi. Nah, yaudah kita sama aja dong kayak tadi. Kita kayak tentuin dulu biloxnya berapa, terus kita buat garis-garis yang bawah gitu tuh, biar kita tahu reduksi oksidasinya tuh gimana. Nah, kita H2S nih. H2S berarti kita hitung dari si H-nya dulu dong. Plus 1. H itu kan plus 1 kan, karena kan sesuai prioritas nih. Berarti kita harus hitung yang H dulu, bukan S dulu. S itu soalnya nggak ada di prioritas. Plus 1. Berarti karena H-nya ini 2, ada ininya bawahnya 2, berarti kita kalikan 2. Jadi plus 2 nih. Karena H2S ini adalah senyawa netral, gak ada muatannya, berarti harus sama dengan 0 akhirnya. 2 dikurangin berapa sama dengan 0? Min 2 dong. Maaf, 2 ditambah berapa sama dengan 0? Min 2. Karena S-nya ini gak ada apa-apa lagi, min 2. Oke, O2 nih. O2 itu apa? Bukan min 2 deh ya. Jangan kejebak. O2 itu adalah senyawa bebas, unsur bebas. Makanya 0 biloxnya. SO2 kita tentukan dari O-nya dulu nih. Min 2, min 4. Tinggal kaliin gini kan. Kaliin gitu ya. Min 4. Karena ini adalah senyawa netral juga. Harus sama dengan 0 akhirnya.
Berapa dikurangin 4 sama dengan 0? Plus 4. Berarti bilox dari S-nya adalah plus 4. Karena S-nya cuma 1 nih, nggak usah kita bagi dengan apa-apa lagi. H2O. Nah, H2O berarti min 2 di sininya, karena di sininya nggak ada, kali 1 kan, min 2. Karena H2O ini adalah netral, berarti sama dengan 0. Berarti di sininya plus 2 dong. 2 min 2, 0. Karena hanya ini ada 2, berarti kita harus bagi. Jadi, plus 1. Plus 2 dibagi 2, plus 1. Oke, baru kita ini nih, tentukan siapa oksidasi, siapa reduksi. Oke, H2 ke H2. Nih, H2 sini, ke H2 sini. Itu sama-sama plus 1 kan? Ya udah, berarti kita abain. Berarti kan bukan oksidasi, bukan reduksi dong. Dia tidak terjadi apa-apa, itu artinya. Sekarang S. Di sini min 2, di sini plus 4. Oh, dia terjadi perubahan angka. Dari min 2 ke plus 4, naik. Artinya dia oksidasi. Mengalami oksidasi. Jadi S di reaktan ke S produk tuh ternyata mengalami oksidasi, peningkatan bilangan oksidasi. Oke, lanjut. O2 nih, 0. Di sini O2-nya ada min 2, ada min 2. Ya udah, kita coba ke O yang sini gitu ya. Berarti dia itu mengalami reduksi, penurunan kan? Atau bisa juga sih ke sini. Sama-sama reduksi ya. Penurunan bilox. Ya udah, kalau gitu kita udah bisa jawab dong, siapa oksidator. Oksidator kan adalah yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi kan CO kan, CO2 kan. Dari 0 ke min 2. Ya udah, berarti jawabannya yang B. Ingat ya teman-teman, patokannya itu selalu ngelihat dari reaktan ke produk. Dari reaktan ke produk. Jadi perhatikan ya tanda panahnya. Tapi udah pasti dari reaktan ke produk kan tanda panahnya. Jadi selalu tinjau dari reaktan ke produk. Dari awal ke akhir. Oke, kita sekarang ke latihan soal 3. Dari persamaan berikut ini, manakah yang merupakan reaksi redoks? Jadi, di antara persamaan ini, manakah yang merupakan reaksi redoks? Berarti harus ada reduksi dan oksidasinya. Jadi ya kita harus tentuin nih satu-satu, mana yang ada reduksi, mana ada yang oksidasinya. Harus ada keduanya ya, ingat guys. Kita coba yang A dulu nih. 2HCl tambah Mg menjadi MgCl2 plus H2. Oke, karena kalau udah terbiasa bisa lebih cepat ya nentuin biloxnya. HCl kita tentukan dulu dari H-nya plus 1. Karena hanya cuma 1, kita ke atasin plus 1. Karena HCl adalah senyawa netral, harus sama dengan 0. Ingat guys, koefisien jangan dilihat. Berarti Cl-nya adalah min 1. Min 1, karena nggak ada angka di bawah lagi kan. Lalu Mg kan unsur bebas, 0. MgCl2. Nah, kita tentunya mana dulu nih? Ingat, prioritasnya kita tentukan mulai dari yang golongan 1A2A dulu kan. Tadi kalau nggak salah di aturan yang ketiga kalau nggak salah. Nah, jadi kita tentukan yang Mg. Mg ini kan golongan 2A. Mg itu golongan 2A. Jadi, kita tulis di sini plus 2. Karena Mg-nya cuma 1, kita katasin plus 2. Karena MgCl2 ini adalah senyawa netral, gak ada muatannya nih. Berarti, plus 2 min 2 sama 0. Nah, ingat, min 2 itu bukan bilox dari Cl. Yang di atas ini tuh belum biloxnya. Ingat ya teman-teman. Yang di bawah baru biloxnya. Cl2 itu kan Cl-nya ada 2 biji nih. Ada di sini kan. Ada angka ini kan.
Makanya min 2-nya ini harus dibagi dulu sama 2. Jadi min 1. Nah, baru min 1 adalah bilox dari Cl. Oke, H2-nya adalah 0 karena unsur bebas. Ya udah teman-teman, kita tinggal pasangkan saja. H nih. Oh, dari plus 1 ke 0. Berarti reduksi. Dia menurunkan bilangannya. Terus Cl di sini min 1. Di sana juga min 1. Ya artinya dia gak berubah dong. Dia gak terjadi apa-apa. Jadi kita abaikan. Mg. Dari sini 0. Oh, ke sini plus 2. Berarti oksidasi. Berarti dia naik kan angkanya. Dia mengalami oksidasi. Sebenarnya jawabannya udah ketahuan ya teman-teman, yang A. Nih, yang A. Karena udah ada reduksi dan oksidasinya. Udah pasti itu adalah reaksi redoks. Nah, mungkin yang B, C, D-nya teman-teman bisa cari sendiri nih kalau penasaran. Kira-kira bener nggak ya cuman ada sebagian atau bahkan nggak ada reduksi oksidasinya. Oke, coba mungkin saya contohkan yang B aja ya, yang B. Nanti C sama D-nya teman-teman bisa cari sendiri. Oke, yang B kan Na2O tambah H2O menjadi H2CO3. Na2O. Na kan golongan 1A ya. Berarti kita tentukan si Na dulu nih. Plus 1 kan golongan 1A itu. Karena Na-nya di sini ada 2, berarti kita sekali. Jadi plus 2. Karena Na2O ini nggak ada muatan lagi di sini, berarti netral kan sama dengan 0. Berarti di sininya min 2. O-nya karena cuman sendirian, nggak ada angka di bawah lagi, berarti min 2. H2O kan tadi sebenarnya sama aja ya, kayak tadi, plus 1 min 2 itu. H2CO3, nah kita tentukan yang mana dulu? Oke, kita bisa tentukan mulai dari yang H dulu nih, H. H-nya plus 1, di sini plus 2, karena di sini ada 2 ya, kita kalikan. Lalu O-nya di sini min 2, di atasnya berarti min 6, karena kita harus kalikan dengan 3. Ingat kalau misalnya H2CO3 itu netral, berarti 0. Nah, yang kita belum tahu kan si C-nya kan berapa kan? C itu bisa plus atau min atau berapa gitu kan. Ya udah berarti kita hitung. Plus 2 tambah X min 6 sama dengan 0. Nah, si X-nya berapa? Kayak matematika biasa lah ya. Ya udah 4. Karena C-nya cuma 1 ya berarti biloxnya 4. Nah, teman-teman kok bisa lihat juga kayak ini kan C kan. Awalnya Na2O, H2O, tiba-tiba C. Jadi ini aja udah sedikit gak nyambung ya sebenarnya teman-teman. Tapi gak apa-apa, coba kita lihat dulu aja dari biloxnya. Oh, di sini min 2, di sana juga min 2. Oh, di sini juga min 2, di sini juga min 2. Hanya plus 1, plus 1. Gak ada reduksi oksidasi dong. Apalagi nih Na nih, Na gak ada pasangannya juga. Ya udah, berarti yang B ini ya bukan redox. Nah, teman-teman bisa coba sendiri ya yang C sama D-nya. Oke, kita ada di ujung video, kita akan membahas kesimpulan. Kayak apa saja sih yang sudah kita pelajari. Jadi, redox itu kan berarti reaksi yang ada reduksi dan oksidasinya. Nah, dalam redox ini tuh ada 3 konsep. Yang pertama tuh ada melibatkan oksigen, elektron, sama bilox. Kalau oksigen itu berarti reduksinya, saya singkat Le aja ya. Atau L aja deh. Kalau yang melibatkan oksigen, berarti reduksinya kan melepaskan. Oksidasinya menangkap. Kalau elektron ya sesuai jembatan keledai tadi tuh, Euler rig. Oxidation is loss, reduction is gain. Oksidasi itu kehilangan, reduction itu menambah. Bilox, kalau reduksinya adalah berkurang, oksidasinya adalah bertambah.
Terus apa lagi yang sudah kita pelajari? Kita pelajari namanya oksidator. Oksidator adalah yang mengalami reduksi, oxidizing agents. Reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Nah, lalu ada autoredox. Autoredox itu berarti oksidator dan reduktornya berada pada senyawa sama. Nah, jadi itu kesimpulan untuk materi reaksi redoks ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.